Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tiara Melkisti, NIM 11215662410185. Saya dari jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi. Akuntansi dikenal untuk menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal masalah pengelolaan atau mengurus suatu perusahaan kepada pemilik atas kepercayaan yang diberi kepada golongan untuk menjelaskan kegiatan perusahaan. Tujuan akuntansi menyediakan informasi relevan dapat untuk mengambil keputusan bagi pembaku ketentuan. Kegiatan dalam akuntansi yaitu ada pencatatan, penggolongan, ringkasan, pengelolaan, dan pengambilan data. Kegiatan pencatatan dan pengelolaan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang kali setiap menjalani kegiatan perusahaan. Prinsip-prinsip akuntansi, konsep intelekti, organisasi yang terpisah dari pemilik atau lain harta perusahaan dipisahkan dengan harta pribadi. Konsep objektif, data yang dipercaya artinya bisa diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Konsep biaya pembelian barang berdasarkan biaya sesungguhnya. Ada juga laporan keuangan, yaitu poin-poinnya ada 3: neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan keuangan yaitu ada neraca, laporan yang menunjukkan kekayaan atau aktivitas aset, supaya kekayaan yang juga posisi keuangan berubah pada suatu ketentuan. Laporan keuangan itu sangat penting di dalam akuntansi karena dalam perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi yaitu rumusnya: H adalah harta, U adalah hutang, plus modal. Harta yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan hutang kewajiban atau hutang perusahaan. Modal adalah modal para pemilik perusahaan. Persamaan dasar akuntansi. Untuk cara mengerjakan persamaan akuntansi itu ada tahap-tahapnya, yaitu pencatatan bukti transaksi, penggolongan jurnal, pemeriksaan buku besar, laporan keuangan. Aktivitas sama dengan hutang modal. Harta, hutang, plus modal. Kredit bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Akun relating yaitu akun rel. Itu ada harta, hutang, modal. Itu dalam golongannya nilai-nilainya ada kas, bank, piutang, persediaan,
perlengkapan, terletak tanah, bangunan. Utang usaha, utang bank, utang pajak. Modal distor, laba ditahan, laba rugi prevail. Sedangkan akun nominal yaitu mencakup pendapatan, biaya, yaitu ada poinnya pendapatan, biaya. Program akuntansi. Jurnal umum memasukkan transaksi dalam jurnal umum dan termasuk dalam kualifikasi berdasarkan pengurusan terhadap akun-akun. Buku besar itu mengkelompokkan transaksi pada akun yang sama. Neraca modal itu menyusun akun-akun ke dalam kelompok saldo nominal yang akun yang dapat di debit dan kredit. Misalnya seperti piutang, pendapatan itu termasuk pendapatan kredit. Nah, ada juga laporan keuangan. Kelompok akun real pada laporan posisi keuangan neraca dan akun nominal pada laporan laba rugi. Siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah prosedur utama prinsip akuntansi yang menggunakan untuk memproses transaksi selama satu periode. Siklus akuntansi adalah tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan menyusunnya laporan keuangan, sehingga setiap catatan transaksi produk tersebut yang terjadi secara berulang-ulang dan semua menyusun karakteristik perusahaan jasa, divisi, dan ciri-ciri perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak terwujud berupa jasa layaknya dengan tujuan mencari laba rugi. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Investasi pemilik atau calon pemilik, pembeli, peralatan dan perlengkapan, pendapatan jasa, badan usaha, piutang. Macam-macam bukti transaksi. Bukti yang dibuat dan disediakan oleh perusahaan terdiri di suatu bukti transaksi. Bukti perusahaan berasal dari luar perusahaan disebut juga bukti transaksi. Adapun penggolongan bukti transaksi eksternal itu satu faktur, nota kredit dan nota debit, kuintitas, nota kontas, cek, biliet, giro. Juga ada bukti transaksi internal, yaitu nominal antara bagian pos